Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Kornel Syarif Prawira Diningrat. Yang kami hormati Wali Kota Bandung, Wali Kota Banjar, Bupati Sukabumi, Bupati Ciamis, Bupati Garut, Bupati Bekasi, Bupati Sumedang, pejabat Bupati Pangandaran, dan Wali Kota Cimahi. Maaf, Subang. Yang kami hormati para pejabat lainnya di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diperkenankan untuk dapat hadir bersama-sama dan bersilaturahmi dalam acara penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014 dari pemerintah daerah kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ini adalah sesi yang keempat, Pak. Siang dari pagi Cianjur, kemudian sesi keduanya provinsi, kemudian sesi ketiga dan ini sesi keempat. Berdasarkan pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Pembenaran Negara dinyatakan bahwa gubernur atau bupati atau wali kota menyampaikan laporan keuangannya untuk diaudit oleh BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau paling lambat tanggal 31 Maret. Laporan keuangan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada BPK merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh LKPD. Laporan keuangan yang diserahkan tersebut terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan pos laporan keuangan. Selain itu turut disertakan pula laporan keuangan dari badan usaha milik daerah. Dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur, bupati atau wali kota kepada BPK, laporan keuangan pemerintah daerah wajib direview oleh inspektorat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Pada siang ini BPK akan menerima laporan keuangan tahun anggaran 2014 dari 9 pemerintah daerah, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pangandaran. Penyampaian laporan keuangan ini merupakan penyampaian hari kedua setelah hari Jumat kemarin 3 Pemda telah menyampaikan laporan keuangan. Dan sore ini merupakan penyampaian laporan keuangan sesi keempat setelah dari 3 tahap sebelumnya di hari ini. 7 Pemda telah juga menyampaikan laporan keuangannya. Salah satunya adalah LKPD Provinsi Jawa Barat. BPK memberikan apresiasi yang tinggi atas penyerahan LKPD tahun anggaran 2014 yang tepat waktu. Karena tadi paling lambat 31 Maret. Tapi mohon diperhatikan, Pak, paling lambat. Jadi mau menyerahkan Februari sebetulnya senang sekali BPK. Di Sulawesi Selatan ada yang menyerahkan tanggal 29 Januari dan WTP Kabupaten Pangkep. Pertama mendapat WTP dan menyerahkannya 29 Februari pada BPK. Penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2014 ini pada umumnya disampaikan langsung oleh kepala daerah. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari para kepala daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Tahun lalu saya sempat menyampaikan kepada yang ditugaskan ke BPK, saya katakan sedapat mungkin dalam 1 tahun saya bisa bertemu dengan kepala daerahnya. Sebenarnya tidak dalam forum seperti ini. Jadi untuk membahas lebih detail permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya gitu, dalam suasana yang lebih nyaman gitu. Nah, Alhamdulillah hari ini hampir
sebagian besar menyerahkan laporan keuangan langsung kepada daerahnya. Kenapa saya mengharapkan kehadiran kepala daerah, Pak? Ada hal-hal yang sebenarnya pantas dijadikan bahan pelajaran. Pada saat saya tahu ternyata misalnya kota Depok gitu ya. Kota Depok itu meraih opini WTP dengan strategi yang sangat bagus. Sebelumnya saya selalu mencitrakan daerah-daerah di Sulawesi Selatan karena saya pernah di sana. Tapi ternyata di sini pun di Jawa Barat ada Kota Depok yang strateginya sangat bagus. Jadi bisa ditiru oleh daerah yang lain. Yang pada LKPD tahun anggaran 2013 mendapat opini wajar dengan pengecualian. Opini tersebut stagnan dari tahun ke tahun. Bersyukur hari ini ada daerah-daerah yang WTP di tempat ini. Nanti pada saat memberikan sambutan bisa berbagi sharing terhadap daerah yang lain yang punya semangat tinggi seperti Sukabumi ini, semangatnya tinggi sekali Bu. Diberitakan bagaimana Ibu meraih WTP dulu supaya bisa ditiru. Masalah umum yang masih menjadi pengecualian dan memerlukan perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti serta diselesaikan sesuai rekomendasi BK adalah terkait aset. Pemahaman dalam sistem pengelolaan aset tetap antara lain meliputi aset yang tidak diketahui nilainya, kemudian lokasi dan keberadaannya diketahui, kemudian aset tetap belum dicatat, belum disajikan dalam neraca, kemudian salah saji nilai aset tetap, kemudian aset tetap belum seluruhnya didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, dan aset tetap yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau dari BOS yang belum dilakukan. Permasalahan selain aset tetap yang menjadi pengecualian untuk Kabupaten Sukabumi adalah kelemahan sistem pengelolaan internal dalam pengelolaan barang dan jasa, yaitu realisasi barang dan jasa, belanja barang dan jasa yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada saat itu, dan terindikasi merugikan keuangan daerah. Untuk Kabupaten Subang, selain aset tetap, pengecualian dalam LKPD tahun anggaran 2013 adalah satu, penyajian saldo dana bergulir yang belum mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian yang kedua, penyajian saldo penyertaan modal pemerintah daerah yang belum menggunakan metode ekuitas. Dan ketiga, aset lain-lain dalam neraca yang tidak disajikan secara wajar. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini saldo aset lain-lain tersebut. Demikian Subang. Kemudian Kota Bandung, pengecualian selain aset tetap adalah terkait kelemahan pengelolaan atas penatausahaan dan penyajian piutang pajak dan piutang sewa tanah bangunan. Antara lain meliputi salah saji nilai piutang tidak dapat ditelusuri, kesalahan pengakuan piutang, dan pengakuan piutang yang tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan untuk Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang, pengecualian dalam LKPD 2013 hanya terkait penyajian aset. Oleh sebab itu kami tidak henti-hentinya mendorong pemerintah daerah untuk beserta jajarannya agar dapat melakukan upaya yang maksimal untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, sehingga semua permasalahan yang signifikan yang terjadi di tahun 2013 tidak terulang di tahun 2014. Dengan kerja keras dan kesungguhan dari masing-masing pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya, maka tata kelola keuangan daerah diharapkan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, pada sore ini juga BPK akan menerima penyampaian LKPD tahun anggaran 2014 dari pemerintah Kota Cimahi, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Ketiga pemerintah daerah ini merupakan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil melakukan tata kelola yang baik sehingga tahun lalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Bahkan untuk Kota Banjar adalah untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut. 5 ya Bu ya? Kalau sudah 5 kali WTP berarti Ibu harus menjadi guru bagi daerah yang lain.
berbagi betul ilmu dengan yang lain, Bu. Mungkin ada penganggapan, mengapa sih emang harus WTP? Bagi saya WTP adalah martabat, karena di sana ada ketertiban, ada disiplin, ada terhadap peraturan perundangan dan sebagainya, gitu ya, terhadap pertanggungjawaban dan sebagainya. Jadi bukan semata-mata administrasi, tapi ada harga diri, martabat orang Sunda gitu. Masa sih orang Sunda perilakunya masih tidak tertib, masih tidak disiplin, anggaran dan sebagainya. Ya. Prestasi yang membanggakan tersebut tentunya bukan diraih secara instan, diperlukan kerja keras dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk dapat meraih dan mempertahankan opini wajar tentang pengecualian tersebut. Mati BPK berharap agar pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP untuk tetap secara bersungguh-sungguh dan konsisten menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat tetap mempertahankan opini WTP yang diraihnya. Dan untuk pemerintah daerah yang masih belum mendapat opini WTP, agar dapat meningkatkan upaya yang maksimal untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK atau belajar dari pemerintah daerah yang lain yang sudah meraih opini WTP, sehingga permasalahan yang menjadi pengecualian di LKPD tahun anggaran 2013 tidak terjadi kembali dan mendapat opininya atau meningkatkan opini menjadi WTP. Dengan telah diterimanya LKPD tahun anggaran 2014, maka BPK akan segera menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terinci. Hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan terinci berikut. Pertama, pemeriksaan terinci sebagai kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan akan dilaksanakan mulai tanggal 6 April selama 30 hari atau berakhir pada tanggal 6 Mei 2015. BPK punya waktu 2 bulan sejak diserahkan hari ini sampai diserahkan kembali oleh BPK hasil pemeriksaannya kepada pemerintah daerah. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun pengeluaran selama 1 tahun anggaran. Ketika LKPD selesai disusun, maka seharusnya LKPD tersebut telah disusun berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang sah. Hal ini berarti bahwa pada saat LKPD diserahkan kepada BPK oleh Pemda, maka seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban sudah tersedia. Untuk itu kami berharap agar pada saat tim pemeriksa BPK mulai melaksanakan pemeriksaan terinci minggu depan, maka tidak ada alasan bagi Pemda untuk menunda atau menyatakan belum dapat disampaikan dokumen dan bukti pertanggungjawaban keuangan kepada tim pemeriksa BPK. Pengalaman yang lalu, BPK hadir, BPK menyampaikan dokumen yang perlu diserahkan kepada BPK, tertunda-tunda menjelang akhir baru diserahkan atau bahkan sama sekali tidak diserahkan. BPK membuka komunikasi kapanpun. Saya mencoba mengajak seluruh auditor untuk menyampaikan hasil pemeriksaan lebih informatif, lebih jelas permasalahannya, lebih jelas rekomendasinya. Kalaupun belum jelas, setiap saat siap untuk berdiskusi, berdialog. Selanjutnya sambutan Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, yang dilanjutkan dengan penyampaian LKPD di akhir sambutan. Kepada Bapak Ridwan Kamil, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Bapak Kornel, serta seluruh jajaran, para wali kota, bupati yang sesi keempat ini yang saya hormati. Hari ini adalah hari kita menyerahkan kewajiban kita selaku pemerintah daerah berupa laporan keuangan tahun anggaran 2014 untuk segera diperiksa oleh tim BPK, dan saya sebagai wali kota Bandung baru 1 tahun 4 bulan, jadi sambil belajar apa itu WTP di awal-awal
pemerintahan dan menyadari ternyata Kota Bandung PR-nya luar biasa. Jadi saya sadar dan kerja keras sudah kami lakukan. Ya. Kami banyak mengawali situasi di Kota Bandung dengan dinamika masalah lahir dan batin, dan pelan-pelan satu persatu kami perbaiki, termasuk dapat penghargaan dari KPK juga sebagai kota percontohan anti korupsi. Itu sebagai komitmen kami dari sempat terpuruk ya, dalam sistem menjadi kota yang insya Allah pelan-pelan sehat lah. Nah, kalau ibaratnya tubuh manusia juga Kota Bandung ini sedang dalam proses penyehatan. Saya juga belajar 2013 kami banyak catatan, pengecualiannya rata-rata di bidang aset. Ya. Dan mudah-mudahan di 2014 ada perbaikan yang signifikan, sehingga apapun hasilnya kami sudah berupaya, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Seperti itu. Setelah saya pelajari Pak Ronald, memang Kota Bandung sebagai kota kolonial ini waktu peralihan dari Belanda ke kemerdekaan menyisakan permasalahan aset yang luar biasa banyak. Ada sertifikat yang masih di Belanda, ada gitu ya. Ada yang tertinggal di Bandung diklaim oleh pihak pribadi, ada yang diokupasi oleh turunan-turunan yang sebenarnya tidak memiliki hak. Nah, ini kompleksitas ini saya pelajari, sehingga sekarang juga saya sampaikan kapan-kapan Bapak saya undang ke Pemkot Bandung, kami sudah digitalisasi aset. Ini sekarang saya sudah tahu 2.200 aset Bandung di mana saja gitu. Kalau dulu cenah aja, Pak, cenah paling dia dulu bekas ini, Pak, cenah, wah banyak cenahnya gitu. Bayangkan tanpa digitalisasi aset 2.200, kalau hanya dari mulut ke mulut dan mencari ke gudang data, luar biasa tidak tertibnya kayak kira begitu kalau istilah Pak Kor tadi. Maka saya mulai dulu dengan inventarisasi aset-aset, dan kami temukan memang banyak sekali hal-hal yang tidak semestinya terjadi karena ketidakpengetahuan data itu. Nah, 2014 kami rada lebih baik, ya, relatif lebih baik dengan digitalisasi aset, sehingga saya bisa tahu dengan mengetik lokasinya di peta, keluar foto lokasinya, berapa NJOP-nya, status sertifikat, tidak sertifikatnya, dan seterusnya. Nah, saya cuma berharap memang target 2014 lebih baik dari 2013. Target kami tahun depan, Pak, dengan kerja keras ini. Tapi mudah-mudahan tahun ini ada kabar kejutan mungkin gitu ya. Kalaupun tidak, minimal sesuai syariatnya Pak, kaum yang beruntung itu yang hari esok lebih baik dari hari ini gitu, minimal. Tapi jangan jadi kaum yang merugi, hari esok tidak ada bedanya dengan hari kemarin. Mudah-mudahan kami tidak tergolong ke dalam kelompok itu. Saya kira itu tanda semangat kami dalam memperbaiki Republik ini di wilayah Kota Bandung. Dengan ini saya menyerahkan secara resmi Mugi Tampi, mudah-mudahan biasa diperiksa dengan kelengkapan dan prosedur yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Perwakilan maju ke depan.